Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam badan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terkini kabar dari Pleret Bantul, yang mana aliansi pendukung Habib Idrus Salim Al-Jufri yang notabene diajukan sebagai pahlawan nasional kemarin sempat ditanggapi oleh Gus Fuad Pleret, yang mana beliau mengutip orang Yahudi bukan semata-mata tertuju kepada Habib Idrus Salim Al-Jufri, mengutip ayat Al-Quran. Semua telah disampaikan, barangkali itu menyinggung, Gus Fuad sudah meminta maaf dan perlunya tabayun duduk bersama. Tidak ada pengerahan massa. Ini tadi kita simak bagaimana orang yang notabene mendukung menggelar aksi di daerah Pleret dan bahkan mengucapkan Gus Fuad Pleret sebagai PKI. Itu pun sudah diklarifikasi terkait bagaimana saat beliau bersama Kiai Jimaduddin Usman Al-Banti menggambarkan saja. Saya yakin Gus Fuad Pleret adalah terah dari Keraton Jogja, bahkan dari ayahandanya tersambung kepada Sunan Ampel. Tidak ada istilahnya keturunan yang menyatakan beliau sebagai keluarga PKI. Itu disampaikan dengan gamblang, dan itu diframing oleh salah satu channel YouTube yang notabene menyatakan Gus Fuad Pleret adalah PKI. Ini di orasi itu disampaikan. Nah, tentunya tuduhan-tuduhan itu juga fitnah. Kalau mau dilaporkan juga bisa. Tapi hal ini harus diselesaikan secara tabayun, duduk bersama, dan secara resmi Gus Fuad Pleret mengundang mereka-mereka yang berkompeten, yang mendukung dan bahkan membuli, mencaci maki Gus Fuad untuk duduk bersama-sama diselesaikan secara keluarga dan tidak perpecahan. Dan itu disampaikan banyak sekali dari pentolan FPI juga menyatakan untuk perlunya tabayun dan duduk bersama agar semua itu diselesaikan secara keluargaan. Itu gambaran pokok yang perlu saya sampaikan, dan mari kita simak bagaimana kita review kembali Gus Fuad Pleret saat menyampaikan terkait dengan perkataan monyet yang disinyalir atau dibelokkan tertuju kepada Habib Idrus Salim Al-Jufri. Dan permohonan ini tentunya jangan sampai ada kasus Ahok kembali ditujukan pada Gus Fuad Pleret. Sekali lagi mohon maaf yang saya hormati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini saya bacakan saja supaya tidak ada salah pahaman. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara
dan dokumen tertulis perjuangan fisik akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.